Mimo nanya. Nanti dari pertanyaan ini Mimo dengar jawaban Pipo, nanti Pipo juga jawab. Mimo juga jawab yang jadi pertanyaannya itu. Ya udah. Mimo tuh memberikan yang orang lain yang bisa berikan dulu, mungkin dihargain, atau pada saat terima seorang Pipo tuh apa adanya, nggak melihat dari fisik satu, mungkin ngelihat punya kayak tadi yang Mimonya bilang, punya tanggung jawab. Saya berusaha tanggung jawab semaksimal mungkin pada istri dan anak-anak. Pada saat ya memang Mimo memberikan yang terbaik buat Pipo. Pokoknya Mimo benar-benar ngelihat Pipo tuh benar-benar bertanggung jawab, terus berusaha maksimal mungkin buat kita, buat Mimo juga, buat anak-anak. Nah dari situ Mimo sangat yakin kenapa Pipo tuh suami yang tepat buat Mimo. Kalau Mimo itu sih dari bertanggung jawabnya gitu. Nah, gitu. Cukup terus Pipo. Lu ambil kartunya, tanya. Pipo dulu ya? Iya. Momen yang bikin kamu kecewa banget sama aku. Ya paling kalau dulu zaman masih ke Mimo kerja, ya kecewanya kalau misalkan Pipo telat jemput dikit, itu bikin Mimo kecewa sih, karena bikin Mimo nunggu. Di saat, berarti di tempat kerja, nunggu pulang gitu ya. Di saat terakhir kalau setelah main, kalau sudah bilang atau nyampein hal yang bener-bener suka, jadi sugestinya tuh gini, awal tuh enak banget kalau ngobrol dan diakhiri dengan bukan happy ending tapi apa, sad ending atau jadinya malah menjadi berantem. Endingnya nggak rame. Endingnya nggak rame. Nah pada saat itu mungkin momen yang di awalnya itu harus diakhiri dengan akhir yang bagus, dan itu setiap kali terjadi pada saat kita dimulai dengan hal yang baik atau Pipo memulai hal yang bertanya ke inti Mimo itu. Kalau ada masalah gitu ya? Ada masalah, tapi pertama tuh baik-baik aja, tapi dikala emosi Mimo sudah mulai memuncak, itu jadi momen yang dimanapun tempatnya itu jadi nggak bagus. Oke, udah. Mimo lagi ya. Hal apa yang mungkin bisa bikin kamu nggak maafin aku? Dalam. Hal apa yang mungkin bisa maafin aku? Hal apa yang mungkin bisa bikin kamu nggak maafin aku? Bohongin, sebetulnya mah bohongin itu dibohongin, itu udah paling nggak maafin. Karena tapi kan ada tingkatan-tingkatan kebohongannya. Gitu. Dalam segi bohonginya seperti apa, kalau itu ibaratnya membohonginya, intinya bohong. Buat Pipo tuh bohong tuh udah sekarang karena belajar buat selalu terbuka dan jujur, berusaha yang terbaik. Yang nggak bisanya dibohongin aja. Dibohongin aja. Karena ya tidak ada bohong yang baik. Hal apa yang mungkin bisa bikin kamu nggak maafin aku, yang nggak maafin Pipo apa? Iya, kalau dari segi Mimo ya, yang mungkin nggak akan bakal Mimo maafin ya, berpaling mungkin dari Mimo gitu. Apa berpaling? Berpaling ya, maksudnya kayak ada orang ketiga gitu. Kayak gitu. Apa lagi? Siapa lagi? Pipo. Kan ketiga kan Mimo, ya. Pipo, Mimo, Pipo ya. Kapan atau pada situasi apa kamu ngerasa deket banget sama aku? Pada sikon teh naon? Pas COVID kemarin. Kalau Mimo sih ya, soalnya kan udah sama-sama kita positif, terus kita sama-sama isoman bareng di rumah. Terus jadi Mimo ngerasanya tuh yang biasanya Pipo sibuk kerja, rame-rame sama anak-anak di rumah, terus bantu Mimo urusin anak-anak, urusin adik mandi. Itu sih momen yang Mimo ngerasa kayak deket banget gitu, keluarga kita tuh jadi kayak utuh banget gitu, ngobrol, makannya bareng gitu. Pas COVID kemarin sih, kejadian 2 tahun kemarin ya berarti ya. Pokoknya pandemi kemarin bikin kita semakin dekat kalau yang Mimo rasain ya. Karena pas pandemi kan kita kayak lahirin adik harus cuma bener-bener berdua di rumah sakit. Pipo yang bener-bener urus Mimo,
urus sampai darahnya Mimo, kotorannya Mimo, pokoknya semua Pipo yang urusin. Jadi Mimo ngerasanya tuh kita kayak deket banget gitu. Mimo sih itu. Harusnya sedekat ini juga. Apa pada situasi? Kalau pada situasi mungkin kalau sebelumnya deket banget. Kalau pada saat kita makan bareng, kalau Pipo mah jalan-jalan, walaupun kadang emang endingnya selalu tidak yang seperti diharapkan, tapi pada saat itu ngerasa ini terbagi kayak seperti aja sekarang Tarbiyah, ngerasa deket banget, ya. Ngerasa membagi waktu karena keseharian lebih banyaknya anak-anak tuh sama Mimo. Dan pada saat Tarbiyah ini tugas Pipo sebetulnya gitu ya. Ini tugasnya, tapi nggak dekat di sini. Kita bisa ngelihat di mana anak kita lagi jalan-jalan. Bagi hasil kita punya 2 anak yang satu gede bisa diawasin, yang satu enggak gitu. Dan pada saat kayak gini juga Pipo banyaknya momen ketika kita makan bareng, itu pada saat deket banget. Makan di luar, jalan-jalan pada waktu-waktu mungkin yang dulunya lebih sering atau enggak tuh. Kerasa deket banget, dan itu pada saat kita makan atau jalan bareng itu ngerasa deket banget. Gitu. Kalau Pipo ya. Karena ngerasa itu pas ada momen yang selalu ngomong. Iya, buat ngobrol bareng. Gitu. Betul. Mimo lagi? Apa yang buat kamu ilfeel dan gak respect sama aku? Yang buat kamu ilfeel. Susah dibilangin kalau Mimo tuh. Ngeyel. Lebih cenderung ngeyel, susah dibilangin, padahal lebih suami lebih mensupportnya. Ayo mau lakukan, kamu Mimo bisa, Mimo mampu. Tapi kalau Pipo yang ngomong lebih sulit dibanding orang lain yang ngomong. Karena ya nggak tahu, mungkin challenge-nya lainnya. Kalau challenge orang lain menurut Pipo mungkin kurang rewardnya ya buat Mimo. ada kurang rewardnya itu pada saat emosinya yang diam. Mimo jujur banget ya. Ngomong kan harus jujur. Iya, harus jujur. Kan kalau ya Mimo tuh kan emang cenderung nggak bisa ngomong orangnya kalau udah emosi. Udahlah, anggap aja daripada ngomong gitu. Tapi emang itu momen yang nggak bikin nggak sampai kapanpun permasalahan dia selesai gitu. Kalau Mimo yang buat ilfeel dan gak respect sama Pipo, ya kadang masih egois, ngerasa bener sendiri. Terus ya kan semua orang pasti punya prinsip hidupnya masing-masing, cuman kadang dengerin orang juga perlu didengerin gitu. Kapan atau pada situasi apa kamu ngerasa khawatir banget sama aku? Sakit. Itu udah paling pada saat tertekan. Terus sakit, tertekan, marah karena kontrolnya Mimo itu udah kayak nggak mikirin apa-apa. Jadi ngerasa jadi takut Piponya. Kalau terjadi apa-apa dan gimana, nanti bakal seperti apa nih? Nah, yang dipikirkan efeknya bakal ke anak-anak. Mungkin beberapa kejadian sekarang alhamdulillah gitu, semenjak beres COVID sampai sekarang tuh hal yang dulu pernah terjadi dan sampai sekali terjadi. Karena Mimo pada saat sakit saya benar-benar bikin khawatir, dan pada saat emosi atau marah gak nanya sama sekali sama Pipo atau cenderung lebih banyak diam, itu lebih mengkhawatirkan lagi karena nggak ada solusi jadinya yang harus dibicarain. Kalau Mimo ngerasa khawatir banget sama Pipo ya, kalau Pipo di luar tapi nggak ada kabar. Kadang kan Pipo suka lupa ngabarin Mimo, jadi kadang suka khawatir aja gitu, takut kenapa-napa di luar. Tuh. Pipo, apakah bersama Pipo nih adalah hal yang paling sesuai dengan harapan Mimo? Kalau ya, kenapa? Kalau enggak, kenapa? Belum ya. Sesuai harapan, karena yang Mimo rasain sampai detik ini gitu, kita berjuang bareng-bareng gitu dari awal. Berarti ini tahun tahun ke-9 pernikahan kita dan 13 tahun kenal ya. Perkenalan dari 5 tahun ke belakang, pernikahan 8 tahun, jadi 13 tahun nih. Sesuai harapan,
maksudnya kan walaupun manis, pahit, kayak roller coaster gitu ya kehidupan rumah tangga kita, tapi masih tetap sama-sama, jadi masih sesuai harapan sih. Semoga seterusnya masih sama-sama terus. Amin. Amin. Kalau Pipo? Sesuai harapan, tapi belum melakukan yang terbaik. Kenapanya? Alhamdulillah dikaruniai istri yang baik, pintar, kreatif. Karena yang jadi kekurangannya Pipo itu ada di Mimo. Dibayar lagi. Nah, jauh malah bukan harapan lagi, lebih daripada ini. Kenapa? Orang yang kata Pipo mungkin Mimo juga udah tahu dari kita awal mengenal. Ini nggak ada loh cewek yang flashback gitu ya Mo ya. Dulu awal kita kenal yang bisa ngelakuin ini dengan hal kecil, kata Pipo juga. Dulu stiker yang masih ingat, oh ini Haji gitu, dibalikin oh Ici, dan dengan handphone berdua disatuin, dibikinin pin, dan masa itu nggak ada cewek bucin-bucinnya ya satu pun gitu dulu ya. Oh ini aku dianggap ada, oh ini yang terbaik, ini wanita yang harus aku jaga. Sampai kapanpun, alhamdulillah sampai sekarang pun, dari mulai anak pertama Fatarizi, saya tahu, dan mungkin bukan berubah dari Mimo yang dulu pernah ibaratnya kayak hampir nyerah ya Mo ya. Mo, hidup tuh jauh lebih baik, lebih menyenangkan, lebih ini, sampai Mimo mungkin bisa, oh iya mungkin Pipo pilihan. Dan kenapa? Karena sampai sekarang pun setelah pengganti mama ya Mimo, kalau mama sebelumnya mungkin alhamdulillah pas mama nggak ada pun udah ada Mimo, tapi nggak tahu bagaimana kalau begitu mama nggak ada Mimo, nggak ada yang tahu seperti apa. Karena di sini segala sesuatu yang terbaik ya buat siapa lagi? Yang ini dari Mimo ya buat anak-anak gitu. Alasannya kenapa? Ya itu, karena dari awal orang yang paling dianggap itu ya Pipo ya dari Mimo. Apa kamu nyesal dengan semua cerita yang udah kita bangun selama ini? Enggak ada sekali penyesalan. Alhamdulillah enggak. Sesal enggak. Mungkin dari semuanya juga bisa dibangun. Untuk masalah sekarang mungkin belum dikasih hal yang lebih. Untuk masalah materi yuk bangun bareng-bareng. Gitu. Nyesal enggak? Alhamdulillah dikaruniai 2 orang anak yang super duper cakep, ganteng gitu ya, pinter, cerdas sebetulnya. Tinggal kita. Makanya sampai di sekarang pun ini yang terbaik, jalan yang terbaik, ngelepas satu persatu yang dari habit, mungkin perubahan, meninggalkan yang seperti ini, itu udah paling nggak ada sama sekali penyesalannya. Ya, gitu. Dari Mimo? Enggak sih, Mimo nggak pernah nyesal. Mimo nggak pernah nyesal kita kenal, nggak pernah nyesal kita ketemu. Buat sampai akhirnya menjalani hubungan, terus nikah, sekarang punya 2 anak. Enggak sih, ya, enggak sama-sama sekali nggak pernah nyesal sama sekali gitu di lintas di pikiran Mimo gitu. Kan Pipo juga tahu maksudnya Mimo susah banget dulu, maksudnya kayak ngebuka hati buat orang gitu. Yeah. Jadi Pipo tuh cowok satu-satunya yang bisa bener-bener ya maksudnya buat Mimo yakin, percaya sampai akhirnya Mimo mau menikah. Nah. Ada sih. Mimo Pipoin ya? Ya. Ini pernah
Ini pertanyaan pernah dilontarin. Dan Mimo juga udah tahu jawabannya sebetulnya. Baca Kalau kamu dikasih pilihan, pilih anak atau aku. Nah, Mimo dulu tapi kan yang jawabannya. Iya. Ya suami lah. Soalnya kan anak-anak pasti punya pilihan dan kehidupannya sendiri. Gitu. Nanti kan yang nemenin Mimo sampai tua ya Pipo. Nah kan? Ini pertanyaan emang kalau dilontarin. Ya sama ya Mo ya. Pilihan tetap nggak berubah. Pipo pasti pilih Mimo. Dan Mimo pun udah tahu jawabannya. Kenapa? Ya anak-anak udahlah titipan dari Allah. Jalan hidupnya. Jalan ini nanti mempunyai jalan hidupnya masing-masing. Tapi bakal yang nemenin kita sampai tua. Itu bakal Mimo. Ini jawabannya Mimo ya. Iya. Ya, istri. Iya. Anak atau aku. Kalau anak-anak udah pada nikah nih, kita udah tua, berdua doang di rumah, kira-kira kita ngapain ya? Kita ngapain? Ibadah bareng. Iya. Usaha, kalau punya usaha bareng. Mungkin ngerawat hal yang kayak tumbuhan, tanaman bareng. Masak bareng. Kebetulan Pipo kan suka masak, oke, walaupun ya ada belajar yang mungkin belum pernah dicoba. Gitu. Kalau Mimo pasti ya kira-kira kita ngapain di rumah? Ini kita sama-sama bareng, terus ya ibadah bareng-bareng, jalan-jalan bareng. Kalau anak-anak udah gede kita berkunjung pergi ke rumah anak-anak bareng. juga. Benar berkunjung ke anak-anak. Nah ini bener kayak tadi, menurut kamu momen apa yang paling berkesan di hubungan kita? Pipo masih nemenin Mimo di saat titik terendah Mimo. Itu. Titik terendah apa? Terus ya di dalam hidup Mimo gitu. Terus Pipo nemenin Mimo di saat masa sulitnya Mimo. Ya dan masih ada sampai saat ini ya berkesan lah. Kalau Pipo berkesan, alhamdulillah pada saat ngelahirin anak pertama, luar biasa. Apalagi yang kedua, ngerasain banget ya. Iya, pokoknya segala nungguin di ruang operasi tuh, kesan, sedih, senang, keluar, khawatir. Cemas. Benar. Nungguin, rasa takut pada saat istri beres di ruang operasi, nungguin. Ini gimana? Anak bakal kayak gimana? Ibunya gimana? Gitu. Itu yang paling kesannya, momen saat istri selesai dalam persalinan, itu bakal semua bakal dalam keadaan baik-baik saja. Dan kita bisa tungguin itu momen paling. Udah nggak bisa ngomong apa-apa nanti kalau mungkin. Yang udah nikah dan nungguin istrinya, entah itu di ruang operasi, dan kebetulan Mimo makan 2 kali operasi gitu, itu bakal tahu rasanya sebagai seorang ayah. Yang berkesan sih itu nungguin anak lahir berarti ya. Anak lahiran. Semoga kita selalu baik-baik saja dan selalu bareng-bareng terus. Dan yang pasti ya harus bisa saling komunikasi. Jadi kemarin pasti lihat segala sesuatu itu butuh bicara atau ngomong. Iya. Nggak diem menyelesaikan masalah, enggak. Menyelesaikan masalah juga enggak. Pipo bukan orang yang baik juga enggak, tapi berusaha melakukan yang terbaik. Entah itu buat Mimo atau buat anak-anak juga sama. Pos dulu dong, biarin.